Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Baik, berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu ya. Kita jam ketiga dan keempat untuk pelajaran akidah akhlak. Sudah siap semuanya? Baik, sebelum belajar silakan Raffi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Istidadan Mustahidan. doaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama tilawah surat Al-Insyirah. Ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Rifat. Rifat. Kemana Rifat? Sakit. Di asrama? Selain itu hadir semua ya? Selanjutnya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Baik, kita uji konsentrasi dulu. Kalau masih salah, berarti antum belum konsentrasi, ya. Tahu antonim? Apa itu antonim? Lawan? Lawan kata. Kalau Bapak menyebutkan kata, ya satu kata kalian sebutkan lawan katanya, ya. Tinggi, kurang cepat, kurang fokus. Saya tinggi, besar, tinggi, besar, hitam, masuk, salah, benar, salah, 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 malam, 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 bagus. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Bilangan apa? Sino, antum kalau tinggal bilang aja jawab lawan katanya. Salah berarti tadi masih ada yang pengaruh, berarti belum fokus ya. Itu tandanya antum harus lebih fokus lagi supaya apa? Materi yang disampaikan bisa dipahami. Baik, minggu yang lalu Bapak menjelaskan tentang apa? Adab bertetangga. Baik, masih ingat ya minggu yang lalu pembelajaran kita. Nah, harusnya hari ini kita itu hemat ya, tapi berhubung kita ada kegiatan yang lain, sehingga kita lanjutkan dulu materi yang keempat ya. Materi kita yang keempat, nah ini ya, tentang apa? Kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Siapa yang tahu Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Ya, Ranzi? Sahabat Nabi. Ya, betul. Termasuk
Gelarnya apa? Hah? Al-Faruq ya, termasuk apa? Disebut khulafaur rasyidin. Artinya apa khulafaur rasyidin? Hah? Ya, khalifah itu pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Setelahnya Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Nabi wafat tidak ada lagi Nabi, tapi dilanjutkan perjuangannya oleh siapa? Oleh para sahabat yang disebut khulafaur rasyidin. Ada berapa khulafaur rasyidin? Satu. Abu. Dua. Tiga. Yang ketiga. Usman dulu, baru yang keempat. Ya, itu adalah khulafaur rasyidin yang kita akan pelajari saat ini ya. Umar bin Khattab. Ayo, kira-kira siapa yang bisa sedikit menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Pernah dengar sebagian kisahnya? Hah? Ada yang pernah dengar? Di antaranya memiliki sifat apa saja Umar bin Khattab? Berani, sederhana, apalagi? Baik, nah selanjutnya kita, nah ini ya, sebelum melanjutkan, ya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, ya pada pertemuan ini diharapkan ya melalui tanya jawab, kemudian nanti ada tayangan video dan juga materi ya, dan kita ada diskusi, kalian bisa memahami kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu kalian akan menganalisis video dan membaca materi ya, yang telah disajikan. Kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi ya, diberi kelompok dan kemudian akan melakukan presentasi. Pada hari ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran dengan materi yaitu dengan metode PBL ya. Apa itu PBL? Problem Based Learning ya. Jadi Bapak akan menyajikan satu masalah ya, atau kisah yang nanti kalian akan sama-sama diskusikan dan menjawab daripada apa yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Paham? Paham? Oke, baik. Selanjutnya kita nonton saja ya. Kita nonton dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, kita mengenal adanya hudud atau had, yaitu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat bagi para pelaku jinayah. Jinayah dapat diartikan tindak kejahatan atau kriminalitas, seperti mencuri, berzina, minum minuman keras, dan lain-lain. Karena hukumannya telah ditetapkan dalam syariat dan tidak bisa ditawar lagi. Penerapan hukum had masuk dalam kategori wajib. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Sekalipun begitu, ternyata di dalam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ada pencuri yang lolos dari hukuman ini. Bahkan yang meloloskannya adalah Khalifah Umar sendiri. Padahal kita tahu, Khalifah Umar adalah pemimpin yang paling tegas dalam menegakkan hukum Islam. Tak ada yang tugas darinya sebelum maupun sesudah. Kisahnya ditulis oleh seorang imam besar, Hujjatul Ummah atau Amirul Ummah, sang imam mazhab, Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwatta. Juga oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Di dalam pada satu hari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh Habib bin Batta'ah, seseorang dari kabilah Zainah dan beberapa ahli. Saya berkata yang Amirul Mukminin menjadi seorang Zainah dengan Habib bin Batta'ah dan Khalifah Umar. Bukan dengan berbuatnya ini. Apa yang mereka lakukan? Bahasa Khalifah. Mereka mencuri rumah saya dari Amirul Mukminin. Khalifah Umar bertanya, lalu menanyakan masuk kepada
mundur. Kita boleh mengatur, bagaimana? Maka dia menjawab, karena kelaparan ya Amirul Mukminin, karena sangat lapar dan tidak diberi makan. Khalifah Umar terkejut, lalu menangis mengajukan, tidak engkau berikan makanan wahai Khatib? Khatib benar-benar hanya diam tak berbunyi. La haula wala quwwata illa billah. Kemana belas kasihmu wahai Khatib? Engkau bekerja dan mereka setiap hari datang memberi makanan. Demi Allah, sekiranya mereka makan yang diharapkan oleh Allah, sesungguhnya itu halal dari mereka. Sampai aku membaca firman Allah, barang siapa memakan yang diharapkan Allah dalam keadaan terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah dia berdosa. Sungguh Allah itu maha pengampun dan penyayang. Khalifah Umar berkata kepada para budak, pulanglah kalian, lalu tidak bersalah. Demi Allah, jika ada yang dihukum dengan perkara ini, Allah yang pantas mendapatkannya apa itu. Lalu Khalifah melanjutkan, berapa ada rumah untuk orang muslim? 400 bulan dia ambil rumah. Khalifah membalas, wahai Khatib, kau berarti 400 bulan. Khatib mengatakan, sebentar, saya akan dua kali lipat. Khalifah menjawab, ya, sebagaimana sebelumnya. Kalau sampai kebenaran seperti ini terjadi lagi, akan berbeda hukuman yang berat. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah hendaknya kita memperhatikan hak orang lain yang ada pada kita, seperti gaji, hutang, barang yang dipinjam, termasuk memberi makan binatang peliharaan. Dan menjadikan hutang contohnya. Kita harus mengupayakan uangnya sudah tersedia dengan. Ya, baik, ya. Sedikit cuplikan. Bisa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira akhlak apa yang dicerminkan oleh Umar bin Khattab dalam cerita tersebut? Adil, kemudian tegas, ya. Adil, tegas, bijaksana. Ya, nah itulah sebagai seorang pemimpin. Kelak nanti kalian generasi penerus harus memiliki sifat seperti siapa? Umar bin Khattab. Sebelum menentukan hukumannya harus dilakukan tabayun terlebih dahulu. Paham tabayun? Klarifikasi dulu kepadanya. Ya, jangan langsung hukum. Kalau tadi langsung hukum dipotong tangannya, wah ternyata bisa jadi Umar bin Khattab menjadi pemimpinnya tapi ternyata kenapa dia mencuri? Kenapa dia dikasih makan, dia dikasih upah sama majikannya, akhirnya siapa yang itu? Ya, majikan itulah adil dan juga bijak, sama kemudian tegas. Ketika memberikan hukuman 2 kali lipat, kenapa harus 2 kali lipat? Ya, karena kau telah berbuat zalim. Sekali lagi terjadi seperti itu, ya, seperti apa Umar bin Khattab dengan tegas suaranya, ya, mengatakan mengancam kepada orang tersebut. Ya, bisa berbuat seperti itu? Bisa? Coba ada yang bisa memberikan contoh sifat adil ketika di pondok, ya, atau di lingkungan keluarga, atau yang terjadi di masyarakat? Coba contoh perilaku adil, bijaksana atau tegas. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Gimana? Contoh keadilan, ya, masalah. Ya, lalu contoh katanya paham, ya, menerapkan daripada akhlak yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Gimana contoh? Contoh, misalkan, ya, antum tidak melakukan kesalahan, ya, ternyata difitnah, ya, kemudian dilaporkan oleh teman antum ke siapa? Ke sakit atau ke bagian pondok, ya. Nah, kemudian antum tidak merasa bersalah, ya, kemudian menceritakan yang sesungguhnya dan kalian mendapatkan perilaku yang adil dari siapa? Dari bagian pondok. Itu adalah juga sikap yang adil, ya, bijaksana. Antum tidak langsung yang mengetahui tidak langsung menghukumnya, tetapi harus mentabayun dulu kenapa melakukan pelanggaran, apakah benar melakukan pelanggaran atau tidak.
cerita ya, permasalahan, sikap, akhlak, karakter yang ada pada pribadi Umar bin Khattab. Kemudian antum jawab pertanyaannya dan diskusikan. Siap? Ya, seperti itu contohnya tadi ya. Silakan dibuat 4 kelompok ya, dibuat 4 kelompok. Silakan bergerak dibuat 4 kelompok, dibuat apa namanya? Satu kelompoknya berapa berarti? 1 2 3 4 8 orang. Ya, silakan dibuat. Ya. Dibuat kelompoknya. Dibuat 4 kelompok. Silakan. 8 kali 4 berarti kan 32. Ayo silakan. Dibuat mejanya digabungkan ya, sebelum nanti Bapak berikan tugasnya. Ayo silakan. Bebas ya, silakan mau pilih program yang mana silakan. Dibuat segera sudah siapkan ya materi-nya ya, lembar kerja beserta didiknya. Nanti ya Bapak kasih kelompok, nama kelompok ya. Ingat, ini kelompok ceria ya. Kelompok apa? Ceria ya. Ini kelompok hebat. Kelompok apa? Kelompok hebat ya. Nah, kemudian ini kelompok cerdas ya. Ini kelompok cerdas ya. Dan ini adalah kelompok apa? Apa? Powerful. Kelompok powerful. Ingat ya. Baik. Ini kelompok hebat. Silakan didiskusikan, dibaca permasalahannya ya, yang ada di LKPD. Kemudian dijawab langsung di tempat itu ya, didiskusikan. Ya. Ini kelompok 2. Langsung dijawab dan nanti ada yang presentasi juga. Waktunya cukup 10 menit selesai. Ya. Enggak langsung dijawab di sini. Antum berdiskusi bareng-bareng. Ya, menganalisis bisa cerita
dibaca dulu sejarahnya, dibaca dulu. Bisa nih. Ya, kalau dibaca satu orang yang mendengar,
contoh untuk meneladani kiat tersebut adalah ketika berani membela orang benar, berani membela yang benar, kemudian dan berani karena kebatilan, berani menentang kebatilan. menentang kebatilan. Jadi kisah Umar bin Khattab di sana menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, ya kita harus berani menegakkan kebenaran, ya, dan juga kita harus berani untuk menumpas kebenaran. Qulil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar, ya, walaupun itu adalah pahit. Berani untuk mengatakan kebenaran, ya. Baik, silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain, ya. Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas satu bertanggung jawab. Perilaku apa? Bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Novel tidak sengaja bersepuluhkan Zainab. Itu sikap. Ada lagi contoh yang lain. Tolong menolong. Membantu yang lain berdepan. Baik, dalam kisah ini, ya, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ya, beliau itu berkeliling, ya, menemui, memastikan penduduknya tidak ada yang kelaparan. Tapi ketika itu ternyata, ya, menjumpai di rumah tersebut ada seorang anak kecil yang sedang nangis, ya. Ternyata kelaparan, ibunya sudah memasak apa? Batu, merebus batu, ya. Nah, kemudian menjumpai dan sedih hati Umar bin Khattab sebagai khalifah merasa sedih, ya, bertanggung jawab. Wah, ini adalah tanggung jawab saya. Maka dia kembali pulang, ya, ke Baitul Mal mengambil apa? Gandum, ya, dan yang lainnya untuk memberikan kepada anak tersebut memasak langsung oleh Umar bin Khattab. Inilah tanggung jawab Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Nah, termasuk tadi contoh yang disampaikan oleh Pak. Ketika kita meminjam barang, kemudian barang itu rusak, maka kita harus bertanggung jawab atas barang yang kita pinjam. Paham? Paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk terakhir, kelompok ceria. Ya, silakan dua orang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ceria ingin berpesan dan silakan hasil kami. Satu, perilaku apa yang dapat diteladani dari kisah sahabat Umar bin Khattab tersebut? Tidak sederhana dan tegas. Itu sederhana dan ya. Bagaimana cara meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Contohnya, enggar tidak menggunakan hartanya untuk berfoya-foya dan menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Masya Allah, luar biasa di contohnya, ya. Jadi hidup sederhana dan tidak berlebih. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang memberikan contoh yang lain hidup sederhana? Fahmi barangkali? Memberikan contoh yang lain? Ya, tapi contoh sederhana, hidup sederhana. Tidak neko-neko gimana maksudnya? Dia yang tidak neko-neko
kehidupan daripada Umar bin Khattab. Yang pertama tadi apa yang di dalam tontonan video? Adil dan bijak. Kemudian apa lagi? Tegas. Kedua, ketiga, pemberani. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Terus loyalitas yang tinggi. Kemudian apa lagi? Bijaksana tadi sudah. Terakhir, kalau menolong. Yang terakhir, hidup sederhana. Ya. Nah, diharapkan semuanya setelah mempelajari ini kalian memiliki akhlak-akhlak yang demikian yang dicontohkan oleh siapa? Khalifah Umar bin Khattab, sehingga kita menjadi manusia hamba Allah yang dicintai Allah, dan mudah-mudahan bisa bersama-sama kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harapan kita ya. Kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya, bisa meneladani dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terakhir silakan sebagai penutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang paham. Paham itu? Baik, terima kasih kalau sudah paham semuanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Baik, dengan berkelompok, bekerja sama, sharing, ya, bertukar pikiran. Ya, bagaimana kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja. Ya, mari kita akhiri. Kalau sudah selesai, ya, tugas terakhir ya. Silakan di buku modul. Nah, di buku modul halaman 41. Ada halaman 41. Nah, ini uji pemahaman. Nah, ini untuk tugas minggu yang akan datang ya. Tugas yang minggu yang akan datang, kerjakan soal di halaman 41 di buku modul. Ya, nanti minggu depan kita bahas bersama-sama untuk dikerjakan di rumah, di pondok ya, di asrama. Selanjutnya untuk dibahas di minggu yang akan datang. Baik. Tugasnya mana tadi? Kumpulkan untuk dikasih nama kelompoknya ya. Nama anggotanya. Udah? Nama anggotanya. Terima kasih. Nama anggotanya ditulis ya. Nanti ada yang di silakan ditulis anggotanya ya. Hasil dari diskusi tadi. Ya. Baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, luar biasa. Antum semuanya anak-anak yang hebat, yang calon penerus bangsa yang insya Allah menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, memiliki akhlak yang baik. Baik, kita tutup sama-sama pertemuan pada siang hari ini dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.